Ya, pemirsa, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Hakim menetapkan sidang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang baru. Sidang perdana mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Nadiem Makarim didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Jaksa menilai Nadiem telah menyalahkan wewenang yang dimilikinya saat menjabat sebagai menteri untuk mengatur jalannya proyek. Sementara itu, hakim menetapkan sidang dakwaan Nadiem Anwar Makarim menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang baru. Penerapan KUHP baru itu diambil dengan kesepakatan penasihat hukum Nadiem dan juga jaksa. Ini kan ada peralihan, ya, sebagaimana kita ketahui KUHP dan KUHP baru berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Nah, uniknya dengan perkara saudara ini, saudara kan dilimpahkan pada tanggal 9 Desember, ya, itu sebelum berlakunya KUHP dan KUHP yang baru. Kita agendakan di tanggal 16 Desember, ternyata saudara tidak bisa dihadirkan. 23 Desember juga tidak bisa dihadirkan, dan hari ini baru dilakukan pembacaan dakwaan dan kehadiran saudara di saat berlakunya KUHP dan KUHP per tanggal 2 Januari 2026. Demikian ya. Sementara itu, Nadiem Makarim menyebut dalam dakwaan tidak ada penjelasan soal potensi kerugian negara. Kekayaan saya, dakwaan saya kabur dan tidak jelas karena tidak ada penjelasan kenapa kerugian negara yang berdasarkan kemahalan harga disambungkan dengan kebijakan pemilihan Chrome OS yang gratis. Apa kausalitas antara pemilihan Chrome OS yang gratis dengan kemahalan harga laptop? Itu yang tidak jelas. Ini membingungkan sekali bagi saya dan membuat dakwaan ini jelas tidak cermat. Selama saya menjadi menteri, BPK telah melakukan audit terhadap seluruh kegiatan di kementerian. Nadiem didakwa bersama-sama dengan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Umum tahun 2020-2021, Sri Wahyuni, serta ex-konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif dan Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsa, serta mantan stafsus Mendikbudristek Juristan. Perbuatan Nadiem CS tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar 2,18 triliun rupiah. Liputan iNews melaporkan. Dan membuka ruang penggunaan hukum. Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim menegur 3 prajurit TNI yang berdiri di ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Ketua Majelis Hakim meminta ketiga prajurit tersebut mundur dan tidak menghalangi pengunjung lain. Nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyesuaikan, Pak, ya? 3 personel TNI ini ditegur oleh Ketua Majelis Hakim di sidang dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Momen ini terjadi saat kuasa hukum Nadiem, Dodi Abdul Qadir, tengah membacakan eksepsi dalam perkara kliennya. Saat kuasa hukum Nadiem lainnya, Ari Yusuf Amir, ingin melanjutkan pembacaan eksepsi, Hakim Purwanto pun langsung menyela, menegur 3 anggota TNI berpangkat prajurit 2 dan Kopral 2 yang berdiri tepat di hadapan hakim. Purwanto meminta ketiga anggota TNI ini menyesuaikan posisi atau mundur ke bagian belakang. 3 anggota TNI ini sempat mundur beberapa langkah, namun hakim tetap meminta ketiganya untuk lebih mundur agar tidak menghalangi pengunjung lain. Terkait kejadian ini, kuasa hukum Nadiem Makarim pun mengaku terkejut. Tadi kami juga kaget waktu hakim itu memerintahkan ada berapa orang tentara ada di dalam ruang sidang. Jadi saya juga terkejut ya, kenapa ada tentara, apakah mungkin ada apa yang berakibat adanya keamanan asing ya. Nah, kemudian ternyata tentaranya ada lagi setelah selesai sidang. Nah, saya juga tanda tanya, dan kemudian memang Pak Nadiem kemudian dibawa ya sesegera mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Jaksa Roy Riyadi menyebut kehadiran TNI hanyalah untuk keamanan.
saya tidak bisa menjawab apakah cuman kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI seperti itu. Ada aturan yang melibatkan TNI ya Pak di sidang tindak pidana korupsi ini? Ya sebagaimana kalian bisa lihat kan dalam penanganan perkara penggeledahan apa-apa itu ini kan. Usai ditegur hakim, 3 prajurit TNI pun akhirnya mundur dan mengambil posisi di belakang di dekat pintu ruang persidangan. Sementara sedang dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi pengacara Nadiem. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Retret akan dihadiri oleh seluruh menteri, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih. Hari ini pemirsa, Presiden Prabowo kembali menggelar retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang berlangsung siang nanti. Seluruh peserta yang terdiri dari menteri, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih sudah menerima undangan yang digelar selama 1 hari. Kegiatan ini merupakan retret Kabinet Merah Putih kedua yang digelar Presiden Prabowo. Sebelumnya, Prabowo pernah menggelar retret di Akademi Militer Akmil, Magelang, Jawa Tengah pada 24 hingga 27 Oktober 2024, beberapa hari setelah melantik anggota kabinet. Saat itu retret diikuti seluruh anggota kabinet mulai dari menteri, wakil menteri, hingga staf khusus presiden. Ya pemirsa, untuk informasi terkini kita telah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia langsung dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya selamat siang Anissa, bagaimanakah kondisi terkini jelang diadakannya retret kedua Kabinet Merah Putih di sana? Selamat siang Pram dan juga pemirsa, tentunya Pak saat ini saya berada di depan kediaman Presiden Prabowo Subianto di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan ini merupakan situasi terkini yang mana menteri dan juga wakil menteri baru saja tiba dan mereka sedang mengantri untuk masuk ke area dalam yang mana nantinya akan dimulai siang nanti, yaitu retret yang akan digelar selama 1 hari. Dan tentunya ada sejumlah tamu undangan yang sudah menerima undangan pada retret kedua kali ini, yaitu diantaranya menteri, kemudian wakil menteri, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih akan hadir seluruhnya. Selain itu, Pram dan juga pemirsa, memang rangkaian dari retret jilid 2 yang akan digelar pada siang hari nanti akan adanya pemaparan dari sejumlah menteri yang akan menyampaikan program-program yang sudah berjalan selama 1 tahun kurang lebih pemerintahan Prabowo Subianto ini berjalan, dan nantinya akan langsung dievaluasi secara bersama-sama. Selain itu juga akan ada pemaparan juga terkait update penanggulangan bencana di Sumatera dan juga Aceh. Untuk saat ini, Pram dan juga pemirsa, kalau dilihat sejumlah pengamanan masih terus dilakukan karena memang acara rencananya akan dimulai pada pukul 1 siang nanti hingga malam hari, dan tentunya akan menghadirkan sejumlah pemaparan-pemaparan yang akan disampaikan oleh perwakilan menteri dari Kabinet Merah Putih. Adapun beberapa topik yang akan dibahas, Pram dan juga pemirsa, selain program-program selama 1 tahun ini akan disampaikan, termasuk juga Prabowo ingin memperkuat visi dan juga misi setiap menterinya agar kabinet bisa memenuhi tujuan yang selaras dan juga seirama, dan tentunya retret ini bisa menjadikan momen untuk meningkatkan kinerja Kabinet Merah Putih. Tak hanya memperkuat visi dan juga misi dari setiap menteri dan juga wakil menteri, tentunya di momen retret kedua yang akan digelar hari ini di kediaman Prabowo Subianto,
akan adanya juga penajaman fokus kabinet terkait visi dan juga misi dari Presiden Prabowo Subianto, kemudian komunikasi mengenai kebijakan pemerintah dan hal-hal yang telah dicapai selama setahun pada masa Presiden Prabowo dan juga Gibran ini menjabat kurang lebih selama setahun ini. Tak hanya dari pemaparan yang akan disampaikan, namun juga nantinya Pram dan juga pemirsa akan dilanjutkan dengan pemaparan-pemaparan dari para menteri. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, melaporkan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Anissa Rizkia, kami masih menanti informasi terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Anwar Usman, adik ipar Presiden ke-7 RI Jokowi, menjadi hakim konstitusi yang paling banyak absen dalam persidangan. Anwar Usman pun mendapatkan surat teguran dari MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberikan surat peringatan keras bagi Hakim Anwar Usman. Surat peringatan diberikan lantaran Anwar sering absen dalam sidang MK. Dalam daftar absen yang dijabarkan Mahkamah Konstitusi, adik ipar Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini, Anwar Usman, kedapatan tak hadir 81 kali dari total 589 sidang pleno. Tak hanya itu, Anwar Usman juga tak hadir sebanyak 32 kali dari total 160 sidang panel. Presentasi kehadirannya hanya 71% dan menjadi yang terendah dari 9 hakim. Dan pemirsa, seperti biasa, selanjutnya Aisyah akan dibawakan oleh rekan saya Fazila Hairudisa. Halo Fazila. Halo Pram. Ya Zila, ada informasi menarik apa di segmen selanjutnya nanti? Baik Pram dan juga pemirsa, selanjutnya ini ada informasi mengenai nekat belanja pakai uang palsu. Mama di Pasar Banjarnegara, Jawa Tengah ini nyaris diamuk warga. Selengkapnya sesaat lagi di Indonesia.